Kakak bicara soal keselamatan itu adalah hal penting dalam iman kita. Kita memaknai bahwa keselamatan itu adalah anugerah diberikan oleh Tuhan, Tuhan yang mengerjakannya, dan kita tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan peristiwa sentral dalam keselamatan adalah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, ia mati dan ia bangkit setelah dikuburkan, menjadikan setiap kita bukan hanya ditebus, tapi memiliki kepastian, karena Allah kita adalah Allah yang bangkit. Nah, bagaimana tema sentral itu kita bisa sampaikan kepada adik-adik yang kita layani di sepanjang pelayanan kita, dalam cerita-cerita yang kita sampaikan di kelas-kelas pelayanan anak, di kebaktian anak, maupun juga dalam aktivitas-aktivitas masa-masa Raya Paskah ini. Dan kalau ini adalah masa Raya Paskah, maka seharusnya konsep-konsep keselamatan, tema-tema keselamatan mampu kita sampaikan dengan jelas karena ini adalah tempatnya. Karena momen Paskah ini adalah sebuah perayaan di mana kita harusnya mampu menekankan tentang betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Ia bukan hanya datang ke dalam dunia, tapi ia mati dan bangkit bagi kita. Bersama dengan kita sudah ada Kak Yeni. Kak Yeni adalah warga Jemaat GKI Pengadilan Bogor, tapi ia dikenal sebagai pegiat anak di berbagai tempat di Indonesia. eh, Salah satu penggawa dari jaringan pelayanan anak, dan saya kenal Kak Yeni dengan karya-karyanya yang luar biasa. Jangan lupa untuk mampir dan subscribe YouTube channelnya Kak Yeni dengan lagu-lagu yang spektakuler. Nah, silakan Kak Yeni, saya serahkan waktu ini untuk berbagi banyak hal tentang bagaimana menyampaikan konsep keselamatan dalam cerita-cerita maupun aktivitas di masa Raya Paskah ini. Silakan Kak Yeni. Terima kasih Kak Hendra. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Senang bisa berjumpa dengan kakak-kakak untuk membincang bersama tentang bagaimana menyampaikan konsep keselamatan dalam setiap cerita yang kita sampaikan kepada anak-anak, terutama di masa Raya Paskah ini. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Hendra, saya juga dari GKI Pengadilan Bogor, menyambut juga kakak-kakak di luar dari GKI, para pelayan dari berbagai gereja yang juga sudah turut bergabung sore hari ini. Baik, kakak-kakak, kalau kita bicara soal konsep keselamatan, saya ingin mengajak kakak-kakak untuk melihat Roma 1 ayat 16. Bolehkah saya meminta salah satu kakak membacakannya bagi kita semuanya? Oke, Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikian, Kak. Terima kasih, Kak. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan melalui Injil ini, kita bisa menjelaskan kepada anak tentang konsep keselamatan. Tentu saja dengan bahasa-bahasa, contoh-contoh yang mudah dipahami oleh mereka. Nah, saya juga mengajak kakak-kakak untuk melihat Injil itu sendiri apa sebenarnya artinya. Nah, saya sekarang mengajak kita melihat dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan pada hari dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi poin-poin ini yang kita akan jelaskan kepada adik-adik karena ini yang menjadi dasar konsep keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Jadi kalau bisa kakak-kakak juga menghafalkan ayat ini sebagai salah satu dasar ajaran keselamatan bagi anak-anak.
Apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Kakak-kakak, Kak Hendra? Sudah, Bisa, Kak. Bu. Bisa, Sudah bisa. ya. Baik. Nah, jadi saya biasa menolong anak-anak untuk memudahkan menghafal dengan gambar-gambar ya, karena ada yang juga cara belajarnya melalui visual, sehingga kita bisa membantu anak-anak memahami keselamatan melalui berikut ini. Nah, coba kalau saya hanya tampilkan gambar ini, apakah kakak-kakak kira-kira bisa mengucapkan ayat tadi? Kira-kira apakah ada yang bisa, Kak, menghafalkan? Kristus Lambang salib tadi, Kristus telah mati telah mati untuk kita karena dosa-dosa kita dosa kita sesuai dengan kitab sesuai dengan suci, suci bahwa ia telah ia telah dikuburkan bangkit pada hari dan ketiga bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Mudah ya kakak-kakak kalau dibantu dengan gambar-gambar seperti ini. Coba saya ingin kita semua mengucapkan bersama-sama tanpa kata-kata ya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kakak-kakak, kalau saya mengajarkan tentang konsep keselamatan untuk memudahkan kita menyampaikan, maka ada 5 pokok yang bisa kita ingat, yaitu yang pertama, Tuhan mengasihi saya. Ini nanti akan menjelaskan tentang kasih Allah. Kemudian saya orang berdosa. Lalu Yesus juru selamat yang sempurna. Dan yang keempat, Yesus mati dan bangkit menghapus dosa saya. Ini berbicara tentang karya Kristus yang mati dan bangkit. Lalu yang kelima adalah saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini untuk melihat apakah anak-anak sudah jelas tentang imannya kepada Tuhan Yesus. Apakah dia benar-benar sudah memahami tentang apa yang ia yakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Berikut ini adalah penjabaran dari, sebelum masuk ke sini, saya juga biasa mengajarkan kepada anak-anak cara mudah untuk mengingat tentang dasar-dasar keselamatan ini melalui jari ya kakak-kakak. Jadi kalau jari jempol bisa mengucapkan Tuhan mengasihi saya, atau bisa disebutkan namanya, kemudian saya orang berdosa, Yeni orang berdosa, kemudian jari tengah Yesus juru selamat yang sempurna, jari manis dan jari kelingking ya, demikian seterusnya. Jadi kita bisa praktek untuk menghafalkan pokok Injil ini agar mudah dipahami, dimengerti oleh anak-anak. Nah, berikut adalah cara menjalin pokok Injil dalam setiap cerita. Jadi sesungguhnya kalau kita mau menyampaikan tentang konsep keselamatan kakak-kakak, tidak menunggu cerita pada saat Jumat Agung atau Paskah ya. Tetapi pada saat kita bercerita dari perjanjian lama pun, kita bisa menyampaikan tentang konsep keselamatan ini kepada anak-anak. Kenapa? Karena dari pokok Injil itu tadi kita bisa menjahit atau menjalinnya melalui urutan-urutan peristiwa atau urutan-urutan keterangan yang ada di dalam teks yang kita ceritakan kepada anak-anak. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat satu persatu penjelasan dari pokok Injil yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Tuhan mengasihi saya, atau penjelasan tentang kasih Tuhan. Kenapa ini kita dahulukan? Supaya anak-anak belajar tentang konsep keselamatan itu
dengan rasa bahagia ya, bukan atas dasar ditakut-takutin. Misalnya kalau kita bicara tentang neraka, begitu ya, anak-anak menjadi takut. Jadi dia merasa terancam, akhirnya mengambil keputusan untuk percaya. Tetapi kita menjelaskannya melalui pemahaman tentang kasih Tuhan kepadanya. Nah, kasih Tuhan ini kita bisa menjelaskan tentang tindakan atau pekerjaan Allah. Misalnya dari Kejadian pasal 1. Tuhan adalah Sang Pencipta, bukti bahwa Dia adalah Maha Kuasa ya. Kemudian kita juga bisa menjelaskan siapa Allah, pribadinya yang menonjol. Misalnya Dia Sang Pemelihara atau Maha Kasih, Maha Pengampun. Dan dari cerita itu kita bisa menghubungkannya kepada kehidupan anak setiap hari. Sehingga anak merasa terhubung dengan kisah Alkitab. Ada pendapat anak yang pernah saya dengar ya. Mereka mengatakan, apa hubungannya cerita-cerita ini? Kan itu bicara soal tokoh-tokoh pada zaman dulu, Kak. Apa hubungannya dengan saya? Maka pentingnya menyampaikan konsep keselamatan melalui setiap cerita yang kita jalin adalah menolong anak untuk mengerti bahwa meskipun kita sedang bercerita pada masa lampau, tetapi terhubung dengan anak-anak. Saya ambil contoh misalnya kalau kita bercerita tentang Yakub di rumah Laban. Ini peristiwanya dari Perjanjian Lama. Maka kita bisa mulai menjalin pokok Injil, menjelaskan tentang konsep keselamatan itu dari cerita ini. Kalau pokok Injil pertama tadi, Allah mengasihi saya atau kakak-kakak bisa mengambil salah satu ayatnya yang bisa kita jalin atau kita hubungkan dengan Allah mengasihi saya. Misalnya, di ayat 18, di sana dijelaskan tentang Yakub yang sangat mencintai Rahel. Lalu kita membuat kalimat, Tuhan tentu saja tidak hanya Suaranya hilang ya. Iya, mohon maaf. Dalam keadaan mendung. Saya share lagi ya. Oke. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah. Baik. Ya. Jadi kita bisa menghubungkan ayat 18 dengan kasih Allah. Misalnya dengan kalimat sebagai berikut. Tidak hanya Yakub yang sayang kepada Rahel, tetapi juga keluarganya. Apalagi Tuhan pasti sangat sayang kepada Rahel. Lalu kita misalnya memberikan ruang partisipasi kepada anak-anak dengan cara bertanya, menurutmu siapa lagi yang disayang oleh Tuhan? Betul, tidak hanya Rahel, tetapi juga semua adik-adik, termasuk Kak Hendra, disayang oleh Tuhan. Jadi ini salah satu contoh kalimat di mana ketika kita bercerita atau menyampaikan pelajaran dari Perjanjian Lama, kita pun bisa menyampaikan tentang konsep keselamatan kepada anak. Ini salah satu contoh yang saya ambil adalah pokok Injil yang pertama. Allah mengasihi saya. Lalu kemudian kita akan masuk kepada konsep keselamatan melalui pokok Injil yang kedua, yaitu penjelasan bahwa setiap orang atau anak adalah orang berdosa. Di sini nanti kita akan membahas tentang definisi dosa atau arti dosa. Kalau anak-anak batita dan balita atau indria, biasanya kalau kita tanya dosa itu apa, mereka belum bisa mendefinisikan ya kakak-kakak, tapi memberikan contoh.
Dosa itu apa? Mencuri, bohong, biasanya begitu ya. Dan kalau dari pengalaman saya menyampaikan konsep keselamatan kepada anak-anak, kalau itu kepada anak kelas Indria atau Batita Balita, dosa ini biasanya saya beri contoh dari diri saya sendiri dulu. Kenapa? Karena kalau dihubungkan dengan perkembangan psikologi anak, mereka merasa takut kalau nanti mengaku sebagai orang berdosa, nanti dihukum. Maka biasanya saya akan mengatakan, Kak Yeni pernah loh tidak taat atau tidak nurut kepada papa mama. Dari situ akhirnya anak pun juga, saya juga Kak, saya juga. Seperti itu ya. Tetapi ketika kita menyampaikan tentang konsep ini bahwa setiap orang berdosa kepada anak kelas 1, kelas 2 ke atas, biasanya mereka langsung memberikan definisi. Dosa adalah semua yang kita pikirkan, yang kita katakan atau kita lakukan yang melanggar perintah Tuhan. Di pokok Injil yang kedua ini kakak-kakak, kita juga bisa menyampaikan tentang awal mula dosa masuk ke dalam dunia. Jadi dari Kejadian pasal 3 ya. Lalu kita juga bisa menjelaskan tentang akibat dosa. Nah, bagaimana menjalinnya dalam sebuah kalimat dari cerita yang kita sampaikan pada anak-anak. Saya ambil contoh misalnya dari kisah orang Majus ya yang bertanya kepada Herodes. Mungkin pada saat Natal kemarin banyak yang bercerita dari perikop ini, apalagi kalau tema dari PGI dan KWI mengambil dari kisah ini ya. Nah, kita bisa memasukkan ajaran tentang dosa ini melalui ayat 8 yang mana Herodes memiliki rencana jahat untuk membunuh bayi Yesus. Sehingga dia berpura-pura mengatakan kepada orang Majus agar setelah nanti menemukan bayi itu bisa kembali untuk memberitahukan. Nah, dari sini kita bisa menjalinnya. Menghubungkannya dengan pokok Injil yang kedua yaitu dosa. Tentu bukan hanya Herodes yang berdosa, tetapi kakak, kamu, dan semua kita di kelas ini adalah orang berdosa. Lalu kita bisa menanyakan atau mengambil salah satu saja kakak. Mungkin ada yang bertanya atau berpikir, Kak Yeni, kalau kita menjalin pokok Injil tersebut atau menjahitnya dalam cerita yang kita sampaikan, apakah tidak kepanjangan ya? Nah, kakak-kakak, ini bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya memang dalam kalender gerejawi kita atau komisi anak kita menentukan pada masa raya Paskah ini, kita fokus untuk mengajarkan tentang konsep keselamatan kepada anak, maka kita bisa merencanakan agar dalam setiap cerita minggu kita bisa menyampaikan. Mungkin minggu ini kita fokus pada pokok Injil yang pertama, menjelaskan tentang kasih Allah. Kemudian minggu berikutnya kita hubungkan tentang status setiap orang berdosa. Jadi tidak terlalu panjang akhirnya ya. Kemudian kita masuk kepada penjelasan konsep keselamatan, yaitu Yesus Juru Selamat yang sempurna. Anak perlu mengenal siapa Tuhan Yesus ini, sehingga kita bisa menjelaskan tindakan atau pekerjaan Tuhan Yesus selama ada di dunia. Mungkin juga kita ingin menonjolkan atau menjelaskan sifat-sifatnya. Ini tentu nanti dihubungkan juga dengan tujuan pelajaran ya kakak, sehingga kita bisa menjalin pokok Injil dengan kalimat-kalimat yang sesuai. Misalnya kalau keramahan, kita hubungkan dengan keramahan Tuhan Yesus. Misalnya menyambut anak-anak dan lain sebagainya. Nah berikutnya saya berikan contoh
saya ambil dari Perjanjian Lama, kalau kita ingin menjalin pokok Injil yang ketiga, Yesus Juru Selamat yang sempurna dari Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan 31, yaitu kisah bangsa Israel menyeberang laut Teberau. Misalnya kalimatnya seperti ini, diambil khusus di ayat yang ke-27. Tentang urutan peristiwanya adalah Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Teberau sehingga air berbalik menenggelamkan tentara Mesir. Sungguh ajaib Allah melakukan mukjizatnya melalui Musa. Allah yang hebat itu telah datang ke dunia menjadi manusia. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi walaupun cerita yang kita sampaikan dari Perjanjian Lama, kita bisa memperkenalkan siapa Tuhan Yesus itu. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita bisa menghubungkannya kepada anak-anak. Apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan untukmu, misalnya ya. Lalu nanti kita hubungkan lagi dengan urutan peristiwa yang tadi kita jalin. Tuhan Yesus yang berkuasa itu sanggup menolong kesulitanmu, sama seperti Tuhan pernah menolong Musa dan bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir. Ini contoh menjalin pokok Injil yang ketiga, menjelaskan tentang Yesus, Juru Selamat yang sempurna. Kemudian kita memperkenalkan konsep keselamatan yang berikutnya, yaitu Yesus mati dan bangkit. Ini berbicara tentang karya Kristus, yang mana menjelaskan tentang penderitaan yang dialaminya, dan kemudian meskipun menderita, ia tetap berkuasa, tetap bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi melalui penderitaannya itulah kita beroleh keselamatan, beroleh pengampunan dosa. Jadi pokok Injil yang keempat ini kita jelaskan tentang Yesus mati dan bangkit untuk menghapus dosa. Maka kalau kita membuat kalimat, bisa dengan contoh berikut ini kakak-kakak. Misalnya, saya mengambilnya dari kisah Nabi Nuh di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan 24. Nuh dan keluarganya diselamatkan Allah dari air bah karena mereka percaya kepada semua yang difirmankan Tuhan. Nah, nanti kemudian kita bisa menghubungkannya dengan pokok Injil yang keempat. Tuhan juga menyelamatkan kamu dari dosa dan hukuman maut yang seharusnya kita terima. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita selamat. Lalu sebagai jembatan untuk kembali kepada ayat yang tadi kita ambil untuk menjalin Injil, menjelaskan tentang konsep keselamatan karya Kristus ini, kita bisa membuat kalimat terpujilah Tuhan karena sudah menyelamatkan kita dari dosa. Seperti ia juga menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya dari bencana air bah. Nah, kemudian pokok Injil yang terakhir, yaitu saya percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Di bagian ini kakak-kakak kita akan menjelaskan tentang 3 jaminan keselamatan. Salah satu dasarnya misalnya saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 atau Yohanes 1 ayat 7b. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi setiap anak yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, ia memiliki jaminan pengampunan, yaitu dosanya dihapuskan. Lalu yang kedua adalah jaminan penyertaan. Ibrani 13 ayat 5c. Aku sekali-kali tidak akan
membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, bicara tentang konsep keselamatan tidak hanya berhenti pada anak percaya. Tentunya ketika anak sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, lalu kita menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tinggal di dalam hatinya, menyertai dia selama-lamanya. Maka ini juga menunjuk kepada bagaimana selama hidup di dunia, anak memberikan diri dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana ia memiliki status sebagai garam dunia, terang dunia, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah jaminan hidup kekal. Kalau mungkin kakak-kakak pernah memperhatikan ketika ada orang yang meninggal ya, komentar-komentar apa saja yang ada di sana. Saya masih sering menemukan adanya kalimat yang ragu sebenarnya ya. Semoga Tuhan memberinya tempat di surga. Tetapi kalau kita melihat dari Alkitab, jaminan yang diberikan oleh Tuhan adalah kepastian. Yohanes 3 ayat 16 sebagai salah satu contohnya, tentu saja masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Jadi kakak-kakak, inilah konsep keselamatan yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak dengan menjalinnya melalui cerita yang kita sampaikan dengan poin-poin tadi. Ada 5 ya, 5 pokok Injil yang saya sudah jelaskan. Nah, ini adalah contoh tentang pokok Injil yang kelima ya. Jadi saya ambil dari Kejadian pasal 2 sampai dengan ayat 8 sampai dengan pasal 3 ayat 24. Misalnya dengan kalimat seperti ini nanti kakak-kakak bisa melihatnya. Nah, kalau misalnya yang saya berikan contoh tadi kakak-kakak adalah cerita yang berbeda-beda. Sekarang bagaimana seandainya kita menjalin pokok-pokok Injil tadi menjelaskan konsep keselamatan dari satu kesatuan cerita. Tentu saja ya, kalau kita bercerita, yang kita sampaikan pelajarannya kan satu ya. Misalnya tentang penyembuhan Bartimeus atau cerita yang lainnya. Nah, maka kita bisa memberikan tanda-tanda di ayat-ayat yang akan kita jalin, kakak-kakak. Kalau pokok Injil yang pertama itu untuk memudahkan biasanya saya atau kalau mungkin ada di antara kita pernah belajar ya dari lembaga-lembaga atau gereja-gereja, ada sebuah kesepakatan kalau kasih Allah itu kita berikan tanda seperti ini ya. Allah dibuat dalam lingkaran menandakan bahwa ia kekal, alfa dan omega. Ia setia dan lain sebagainya. Kemudian pokok Injil yang kedua tentang dosa, tandanya adalah hati kotor seperti ini. Kemudian Yesus juru selamat yang sempurna, kita berikan tanda lingkaran dan ada kata Yesus di dalamnya. Lalu pokok Injil yang keempat tentang karya Kristus, kematian dan kebangkitannya, bisa dengan tanda kubur terbuka, salib dan kubur terbuka. Dan yang terakhir adalah tanda tangan menerima atau menyambut ya. Nah, ini contoh kalau misalnya kakak-kakak ingin ingin menceritakan tentang Bartimeus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Jadi kita buat urutan peristiwanya terlebih dahulu. Tentu saja saya kira kalau kita melakukan kelas persiapan, kita membuat urutan peristiwanya ya kakak-kakak, karena dari urutan peristiwa ini kita bisa menyampaikan secara runut apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kalau kita sudah membuat urutan peristiwa,
maka kita tentukan atau kita pilih di mana kira-kira kita bisa menyampaikan atau menjalin pokok Injil untuk menjelaskan konsep keselamatan kepada anak-anak. Kalau saya mengambilnya dari ayat 46a tentang kasih Allah, kira-kira apakah ada kakak-kakak yang mau mencoba memberikan kalimatnya, menghubungkan peristiwa ini, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerikho, dengan kasih Allah, penjelasan kasih Allah? Saya berikan contoh dulu ya, misalnya nanti kakak-kakak bisa melihat dari sudut pandang yang lain juga. Karena Tuhan Yesus sayang kepada orang-orang di Yerikho, maka Tuhan Yesus datang melayani di sana. Tentu bukan hanya orang Yerikho yang disayang oleh Tuhan Yesus, tapi juga adik Mei, adik Sri Rompini, semua kita disayang oleh Tuhan. Itu sebabnya karena Tuhan sayang kepada kita dan juga kepada penduduk Yerikho, Ia melayani di sana. Itu salah satu contohnya, Kak. Kalau misalnya kakak-kakak mau mengambil dari ayat yang lain, 46C. Ada keterangan di sana ya, seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan. Apakah bisa? Tentu bisa. Kira-kira kalau kita mau menyampaikan konsep keselamatan dimulai dari Allah mengasihi saya, diambil dari ayat 46C ini. Bagaimana kalimatnya kakak-kakak? Saya berikan contoh lagi ya kakak-kakak. Seandainya kita mau menjelaskan konsep keselamatan dimulai dari Allah mengasihi saya, berdasarkan ayat 46C ini bisa dengan kalimat seperti ini. Semua orang disayang oleh Tuhan. Orang yang bisa melihat maupun orang yang tidak bisa melihat. Semuanya disayang oleh Tuhan. Termasuk kamu juga. Ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, ada yang tinggi, ada yang pendek seperti Kak Yeni. Semua disayang oleh Tuhan, sama seperti Tuhan sayang kepada pengemis yang buta dan ia sedang duduk di pinggir jalan ini. Sampai di sini sudah semakin paham kakak-kakak? Ya, oke ya. Jadi ini adalah salah satu contoh. Atau misalnya kita menjelaskan konsep keselamatan tentang dosa. Bisa diambil dari ayat 46b. Misalnya, kita bertanya kepada anak-anak. Saya senang ya mengajukan pertanyaan pada anak sebagai bentuk kita memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya ya. Adik-adik, menurutmu pada saat Tuhan Yesus datang ke Yerikho, siapa saja yang hadir? Nah, mungkin anak-anak menjawab ya, mungkin pedagang, Kak, mungkin nelayan, mungkin juga ada pegawai istana. Wah, betul sekali. Mereka adalah orang yang berbeda-beda. Nah, mungkin kita juga bisa menggunakan metode yang tidak hanya bercerita. Karena saya senang membuat lagu, saya biasanya kalau cerita itu senang menyanyi ya kakak-kakak. Bisa kita ambil misalnya dari lagu Kidung Ceria. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya. Nah, yang terakhir kan ada ya. Di hadapan Tuhan semua sama, yaitu kita orang berdosa. Nah, jadi bisa dihubungkan. Mereka semua berbeda, pekerjaannya mungkin berbeda, asalnya mungkin berbeda, tetapi satu yang sama, yaitu semua di hadapan Tuhan adalah orang berdosa.
Lalu kita hubungkan. Tentu tidak hanya mereka yang berdosa. Ini pernah nyontek. Contoh dosa ya adik-adik ya. Jadi biasanya kakak-kakak, kalau saya menjelaskan konsep keselamatan dan itu saya jalin dalam setiap cerita, maka penekanan saya akan berbeda-beda. Kalau pada pertemuan minggu ini misalnya, saya berikan contoh tentang dosa yang pernah saya lakukan. Atau mungkin nanti kita bertanya kepada anak-anak dan mereka menyebutkan. Tapi kemudian di pertemuan yang lain, saya akan menjelaskan tentang bagaimana dosa ini masuk ke dalam dunia atau asal mula dosa, sejarahnya dosa. Nah, berikutnya berbeda lagi, kakak-kakak. Jadi dari sini anak-anak bisa mendapatkan penjelasan yang kaya tentang dosa atau penjelasan yang lainnya. Kemudian, kalau kita jelaskan tentang Yesus Juru Selamat yang sempurna, saya berikan contoh di sini dari ayat 49a. Yesus berhenti dan menyuruh orang memanggil Bartimeus. Mungkin kalau kurikulum kita adalah tentang karakter kepedulian, bisa kita hubungkan ya. Salah satu bukti Tuhan Yesus peduli. Ia berhenti dan menyuruh orang memanggil Bartimeus. Meskipun Bartimeus adalah seorang pengemis, tapi Tuhan peduli. Nah, begitu ya. Jadi dari ayat itu, kemudian kalau menjelaskan konsep keselamatan tentang Kristus mati dan bangkit, kita bisa melihat dari ayat 51a. Yesus bertanya kepada Bartimeus tentang apa yang ia inginkan. Kira-kira kalimat nyambungnya di mana ya Kak ya? Dengan penjelasan Kristus mati dan bangkit ini. Saya berikan contoh ya. Yesus bertanya kepada Bartimeus, karena apa saja yang Bartimeus minta, Tuhan Yesus bisa lakukan. Apa yang tidak bisa Tuhan Yesus lakukan? Semua dapat Tuhan Yesus lakukan, termasuk menghapuskan dosa Bartimeus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit, bukan hanya untuk Bartimeus, tetapi untuk adik dan kakak. Jadi dari situ ya, kalau kakak misalnya mau menjalinya dari ayat lain, tentu juga bisa. Tetapi yang sesuai ya kakak-kakak, jangan dipaksakan juga. Seperti itu. Lalu kemudian konsep keselamatan yang bagian terakhir, yaitu pokok Injil yang terakhir. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini bisa Bartimeus memohon agar ia dapat melihat karena ia percaya Tuhan Yesus dapat melakukannya. Nanti kita hubungkan dengan apakah kamu percaya ketika ada temanmu yang sakit, Tuhan Yesus dapat menolongnya. Dan nanti kita hubungkan dengan apakah anak kemudian percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakit terparah, yaitu dosa, ya, misalnya begitu. Jadi itu contohnya kakak-kakak kalau kita menjalin pokok Injil dari semua urutan peristiwa dari satu perikop. Nah, ini nanti untuk belajar ya, untuk kita belajar. Mungkin ini dulu Kak Hendra. Biasanya Kak Hendra kalau saya menyampaikan materi ini awalnya banyak yang pusing Kak. Karena pokok Injilnya banyak ya, mesti dijalin, mesti mencari ayat mana untuk menjembatani, lalu membuat kalimatnya, kemudian mengembalikan lagi ke ayat yang semula, dihubungkan dengan konsep keselamatan yang kita sampaikan kepada anak-anak. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut kepada latihannya. Saya memberikan kesempatan apabila ada di antara kakak-kakak
yang mau bertanya atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pernah melakukan ini, silahkan sharing, silahkan berbagi. Saya serahkan kepada Kak Hendra. Terima kasih Kak Yeni untuk membukakan, setidaknya buat saya ya, bahwa kita perlu untuk paham dulu dengan konsep Injilnya ya, tentang pokok Injilnya. Maka ketika kita sudah tahu dan juga pokok-pokok itu adalah sebuah struktur penjelasan soal keselamatan dalam Kristus, maka kita bisa menemukan ruang-ruang ya, ruang-ruang dalam setiap cerita. Dan kalau dengerin kayak ini, kayaknya memang nggak bisa dipungkiri jam terbang mempengaruhi ya Kak ya, sehingga akhirnya dari setiap apa yang disampaikan itu bisa dirangkai dengan baik sekali. Dan saya pikir kalau kita terus membiasakan, terus sadar bahwa di setiap cerita ada tanggung jawab kita untuk menjelaskan soal pokok-pokok Injil itu, ini akan membuat kita lalu menemukan ruang-ruang itu ya. Saya dari tadi mikir-mikir ya, aduh gimana nyampe ini ya. Tapi ketika kayak ini memberikan contoh, selalu ada ruangnya, selalu ada tempatnya untuk bisa menyampaikan. Makasih banget kayak ini ya. Saya setidaknya tahu bagaimana caranya. Cara yang paling sederhana adalah ya kita tahu pokok Injilnya ya, 5 itu. Tuhan mengasihi saya, lalu yang kedua saya manusia yang berdosa, lalu Tuhan juru selamat yang sempurna, dan yang berikutnya tuh jadi lupa kan. Yesus mati dan bangkit buat saya, dan saya mau percaya ya. Dan kalau kita benar-benar tahu strukturnya, waduh, tinggal cari celahnya ya, cari ruangnya untuk bisa masuk. Terima kasih banget Kak Yeni. Kita sambil menikmati lagunya Kak Yeni yang bagus banget nih ya. Ini lagu yang kakak-kakak juga bisa akses di YouTube channelnya Kak Yeni, dan kita mau mendengarkan bersama nih kakak-kakak ya. Teman-teman, Jadi ini adalah ayat 15 ayat 3 dan 4. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya.
Terima kasih Kak Eni. Wah, banyak lagu-lagu bagus Kak Eni. Ya. Dan kita berada di penghujung acara kita. Saya meminta Kak Eni untuk pimpin kita dalam doa. Sekali lagi kakak-kakak, jangan lupa beberapa eh, alat yang harus disiapkan untuk acara besok supaya kita bisa beraktivitas bersama. Dan Kak Eni banyak banget yang minta materinya Kak Eni, nanti boleh ya Kak? Nanti Tentu boleh dikirimin. Kak Hendra. Nah ya, silakan Kak Eni, boleh tutup kita pertemuan ini di dalam doa. Silakan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebersamaan kami, di mana kami boleh bersama-sama belajar bagaimana menyampaikan konsep keselamatan melalui setiap cerita yang akan kami sampaikan kepada anak-anak. Kami memiliki keterbatasan, tetapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kerinduan kami untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar keselamatan, sehingga setiap anak yang kami layani, termasuk diri kami sendiri, yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa, ada penyertaan, bahkan jaminan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, terutama mempersiapkan kami menyambut peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Kami boleh memiliki semangat untuk membimbing setiap anak-anak layan kami, memiliki pengertian yang jelas tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah doa kami. Kami juga bersyukur untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra sebagai direktur, bersama dengan semua tim. Tuhan memberkati dalam setiap karya layan, dan biarlah Bina Warga juga semakin Tuhan pakai menjadi alat berkat bagi banyak pelayan-pelayan anak yang lainnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yeni, kakak-kakak. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama, di link yang sama. Terima kasih.